Izin share screen dulu ya, Pak. Oke, silakan Ibu. Ini kok Iya, Bu sebentar. Guru. Screen-nya kok belum masuk ya? Tadi udah ada. Nah, malah ini. Mohon izin ngambilnya dari mana ya? Tadi saya udah siapin kok jadi hilang. Screen, Bu. Sebentar. Ya. Share screen mana nih? Screen sharing. Iya, di share-nya nggak ada. Nah, kayak kasus lagi yang astagfirullahaladzim. Apa, Pak? Nggak apa-apa, Bu Guru. Nggak apa-apa. Pelan-pelan Enak aja, lihat. santai. Bismillah. Iya, ya, Bu. Bu Guru baca Bu sholawat Guru, dulu, saya Bu. izin sholat ya, Bu. Izin sholat ya, Bu Guru. Saya juga belum sholat nih, Bu Guru. Saya izin sholat dulu ya, Bu Guru. Ibu cek di galeri. Yang tadi Jin udah pada balik belum nih? Ntar kosong lagi. Saya juga belum sholat. Iya. Saya mau Bu Fitri ya. Saya sama anak Fitri. Oke. Gitu. Nunggu yang lain dulu. Pak Ismail ini videonya belum di-on kan kamera. Ya? Folder, Bu. PowerPoint-nya lihat Oh, aja di folder, ya. Ke folder dulu. Iya, di folder dulu, Bu. Folder. Di minimize dulu Ismail. tampilan Google Gimana? Chrome-nya. Awalnya gimana, Pak? Tampilan Google Chrome-nya saya di masuk minimize ke- dulu, Bu. Google Chrome-nya. Ya, di minimize dulu, di kebawain dulu. Jangan X. Oh, ininya. Ya. Di videoin aja, Bu. Kemudian lihat folder, Bu. Disimpan di Oh, mana iya. PowerPoint-nya. Itu dong. Ya, itu. Di videoin aja, Bu Guru. Di telepon di sebentar. videoin biar. PowerPoint-nya tadi ada di itu, ada di dokumen. Ya, Kayak dokumen, kemarin ya. saya juga bingung. Itu Kemudian. saya simpan di itu, di peer teaching ini. Ya, oke. Dah, Nah, Yang itu, oke. itu, Bu. iya. Ya, diklik saja, Bu. Klik enter. Oh, di PDF ini, Bu, bukan di Nggak bisa ya kalau di PDF-in? PDF. Ya, Ini oke. udah keluar belum? Ya, udah kelihatan, Bu. Udah Silakan. kelihatan. Oke, baik. Saya mulai ya. Oh, gitu, Bu. Assalamualaikum. Selamat mendoakan di antara kita. Jawabnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bu Fitri nggak jawab salam, Bu Luar Guru. biasa, alhamdulillah. Fitri nggak jawab salam, Bu Guru. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Pagi. Aduh, Bu gurunya semangat banget. Anaknya mana ya? Semangat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi. Baik. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah Akbar. Semangat banget. Ahmad Marjuki, bagaimana teman-teman? Hadirkah semua pada hari ini? Menurut info yang sudah saya absen tadi Bu Guru, hadir semua ini Bu Guru. Semangat semuanya Bu Guru. Alhamdulillah. Semua sehat walafiat ya. Ahmad Marjuki gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Ismail Yang lainnya? kondangan, Bu Guru. Ismail Ya Allah, kondangan. Ismail ikut kondangan. Samin gimana Samin? Samin izin. Sepatunya pakai dulu Samin. Habis sholat pakai sepatu ya. Di kelas rapi ya Samin ya. Baik. Oke anak-anak, kita akan mulai belajar. Sebelum mulai belajar, ayo kita mulai berdoa dulu. Silahkan. Andrian, ada Andrian? Andrian? Ada Andrian di Ya, sini? nggak ada Bu Guru, sholat. Ada. Oh, Dani, silakan Dani mimpin doanya Dani. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa.
Doa kita mulai dengan suratul Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bizidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas minas sholihin. solihin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih Dani yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita Allah berkahi dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini, kesempatan ini Ibu akan menyampaikan, kita akan ngobrol-ngobrol asik nih tentang rukun iman. Ternyata di sini rukun iman paling favorit ya. Rukun iman, Ibu akan menyampaikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya ayo kita lihat kompetensi inti yang akan kita ketahui bersama. Silahkan, Irni, ada Irni? Irni, silahkan baca Irni. Ya, saya Bu. Ayo silahkan baca kompetensi intinya Irni. Baik Bu Guru. Kompetensi inti. KI 1, siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Sudah Bu. Baik, terima kasih Irni, terima kasih subhanallah. Baik sekali bacaannya. Berikutnya kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Fendi, baca Fendi tujuan pembelajarannya ya. Ya, terima kasih Ibu. Tujuan pembelajaran KD 31, memahami makna beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 1, melalui ceramah interaktif dan diskusi peserta didik mampu menguraikan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar, atau dalam kurung menguraikan sempat audiensi peserta didik. Kedua, izin dulu ya Bu ya. melakukan Izin sholat dulu ya Bu. problem based learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik, atau kerjasama kreatif, behavior atau perilaku degree. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pengalaman mengimplementasikan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di rumah atau di lingkungan membandingkan kondisi. Ya.
Baik, terima kasih Fendi atas bacaannya, luar biasa. Siap. Terima kasih. Baik anak-anak, berikutnya mari kita pahami bersama tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan Ahmad Marzuki untuk baca tentang konsep ini, tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kelihatan Ahmad Marzuki? Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya untuk saya membaca apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih juga Ahmad Marzuki. Baik anak-anakku sekalian, jadi Ibu mau tanya nih, siapa yang paham dengan konsep ini? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana pendapatnya Siti Sa'dia tentang konsep iman kepada kitab-kitab Allah? Coba. Terima kasih Bu, bahwa dengan adanya kita beriman kepada Allah berarti kita harus meyakini sepenuh hati menjalankan karena Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mempercayai bahwa Rasul telah membawa kepada kita, maksudnya membawa kepada, memberitahukan kepada umatnya untuk memberikan petunjuknya melalui Al-Quran itu Bu. Baik, terima kasih Siti Sa'dia. Coba Ibu mau dengar lagi pendapat dari Devi. Silahkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bu, jadi menurut saya itu iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diberikan kepada Rasul agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Ya, baik. Oke, Dani. Satu lagi, Dani. Pendapat Dani gimana ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Silahkan, Dani. Ya Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, di rumah Dani itu kan ada Al-Quran. Nah, Dani harus yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi Dani dan untuk semua manusia Ibu. Oke, baik. Karena Dani mengakui meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan Dani karena Dani adalah umatnya Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitabnya yang diturunkan adalah Al-Quran. Tapi perlu kita ketahui juga selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Dan perlu ditekankan bahwa Allah itu menurunkan kitab hanya kepada para Rasul ya, kepada para Rasul kan ya. Jadi kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Rasul melalui malaikat apa ya anak-anak? Jibril. Malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Berarti kitab-kitab Allah itu isinya adalah wahyu Allah, firman Allah, perkataan atau firman. Kalau bahasanya Allah itu firman Allah. Kalau kita manusia, perkataan manusia. Manusia, perkataan manusia, ucapan manusia. Tapi kalau Rasulullah, sabda Rasulullah itu kan anak-anak ya. Hadis Ibu Guru. Ya, kalau hadis namanya sabda Nabi, sabda Rasul gitu ya. Assalamualaikum Bu Guru, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saifuddin.
Salah Bu Guru. Salah Bu Guru. Siapa ini? Bukan Syafudin Bu Guru. Yang masuk siapa yang masuk? Samin. Oh, Samin. Salah Bu Guru. Nah, Bukan itu Samin. Ismail. Ayo duduk dari Ismail. Ya Bu Guru, Di makasih. depan ya, jangan di belakang. Ntar Tempat mau saya bilang dulu didudukin, dah. tempat saya didudukin Bu Guru sama Dani tuh Pak. Ah, Bu, udah tempat saya geser didudukin. dikit, geser. Udah jangan berebutan tempat duduk, Iya. udah. Ya, ayo. Balik lagi ke sini nih, iman kepada kitab-kitab Allah. Ismail. Iya Bu Guru. Ismail. Iya. Kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para rasul. Nggih Bu Guru. Nggih. Yang menurunkan itu malaikat siapa Ismail? Malaikat Jibril. Ah, Katanya. pinter, jangan pakai katanya. Harus Iya. yakin malaikat Jibril yang Tadi saya Pudin yang ngasih tahu Bu Guru. kitab Allah. Oke, baik. Kita lanjut ya bahasan berikutnya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Tujuannya apa? Sebagai pedoman hidup manusia agar meraih kebahagiaan di dunia wal akhir. Baik, anak-anak, coba Ismail, silakan Ismail baca nih tentang materinya. Baik Bu Guru. Yang mana Bu Guru? Yang paragraf 1, paragraf 2? Nah, yang ini nih, yang warna Oh, biru. semuanya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan Bu Guru yang ada gambar Qurannya ya. Ya. Materi pentingnya mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, SAW apa nih Bu? Saya nggak tahu Bu, panjangannya ada Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah SWT, nah SWT, Subhanahu wa ta'ala, tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat. Terima kasih Bu Guru. Mail. Subhanallah, Mail tuh pintar baca Quran, pintar juga menginterpretasikan kalimat-kalimat ini. Luar biasa Mail. Biasa di luar Bu, main gundu. Oke, baik anak-anakku sekalian, bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya. Jadi yang diturunkan adalah 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua kitab Zabur. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Salam. Kemudian Injil Nabi Isa alaihissalam. alaihissalam. Kemudian kitab Al-Quran Bu Guru yang terakhir. kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, isinya adalah peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, Bu Guru. Oke, baik. Sini kita lihat tentang konsepnya. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Itu temanya ya. Tema kita pada hari ini adalah mengenal kitab Allah dan cinta kepada Al-Quran.
Jadi ada kitab Taurat, kemudian Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang tadi sudah Ibu sebutkan nama-nama nabinya. Taurat kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Guru, nanya Bu Guru. Baik Ismail. Iya, itu kitab Taurat sama kitab Zabur yang turun mana duluan sih? Saya keder itu. Kalau kitab Taurat itu turunnya pada abad 12 sebelum Masehi. Kalau kitab Zabur turunnya pada abad 10 Masehi. Jadi duluan mana tuh? Ayo, Nggak tahu, Bu Guru. Ismail, ibu kasih tahu nih ya. Iya. Kitab Taurat itu turunnya pada abad 12 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Zabur itu turunnya pada abad 10 sebelum Masehi. Jadi duluannya kitab mana? Yang di kitab yang banyakan ya Bu ya? Kitab Daud, kitab Zabur, tapi yang disebutkan oleh Allah Taurat dulu. Taurat dulu, kemudian Zabur urutannya, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Tapi pada sejarahnya, kita ketahui sejarahnya bahwa kitab Taurat ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Nanti kita bahas. Nah, tuh ada pembahasannya tentang kitab Taurat. Jreng. Ini ya, anak-anakku sekalian, sudah balik dari masjid. Iya. Itu lama banget ya, ada apa ya? Oke, baik. Yang jualan obat kali Bu Guru di belakang sekolahan. Siti Sadia lagi sholat ya, Siti Sadia ya? Lis Chandra lagi sholat ya? Berarti saat ini banyak yang sedang sholat. Oh, Samin, silakan Samin. Baca tentang kitab Taurat, Samin. Di-unmute, Samin, maaf. Speakernya. Siap Bu Guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya Bu Guru. Iya. Semuanya. Kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah. Instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, Torah, Nabin, dan Ketubin. Torah, Nabin, dan Ketubin, bukan ketombe, tapi Ketubin. Yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, Perjanjian Lama. Adapun isi-isi kitabnya, kitab Taurat diantaranya perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, begitupun juga larangan mengambil hak orang lain. Ya, baik. Terima Sudah, kasih Bu Guru. Terima kasih atas bantuannya untuk membaca isi dari kitab Taurat dan mengenal. Jadi kitab Taurat itu bahasanya dari bahasa apa anak? Ibrani. Tadi turunnya pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diturunkan untuk umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa, kaum Bani apa, Andrian? Bani Israel. Jadi isi kitab Taurat ada berapa, Andrian? Ada 10, Bu. 10 yang dikenal dengan Ten of Commandment. Sip. Intinya yang pertama adalah tentang perintah Allah. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Jadi waktu itu Nabi Musa berserta kaumnya, berserta umatnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa menyampaikan wahyu dengan pedomannya kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salam mengucapkan kalimat tauhidnya,
La ilaha illallah Musa kalamullah. Itu ya. Menyatakan bahwa Musa adalah kalamnya Allah dan Nabi Musa membawa ajaran-ajarannya ini kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Ya. Baik, kita lihat dalil nakli tentang kitab Taurat ada dalam surat apa anak-anak? Al-Mu'minun, Bu Guru. Ayat 49. 49, Bu Guru. Di sini karena Ismail sering banget dipanggil untuk baca, Ibu silahkan siapa yang mau aja deh. Ismail istirahat dulu ya Ismail ya. Karena Ismail sudah menjadi duta sekolah ini untuk dipilih. Jadi Ismail persiapan buat lomba MTQ tingkat nasional. Silahkan yang lain yang mau baca, ayo segera atau Ibu tunjuk saja ya. Oke, baik Ibu tunjuk. Lis Chandra, ada Lis Chandra? Masih sholat. Devila, silahkan Devila. Ya Bu, nggak kedengeran Bu di sini. Di sini ribut. Soalnya di sebelah ada hajatan. Wah, Nazir ada Nazir. Ferdi Sambo ada Bu, Ferdi Sambo. Nur Laila, silahkan Nur Laila, baca. Iya Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya dibaca Bu. Silahkan dibaca. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Iya, Itu Bu Guru. Terima kasih Nur Laila. Jadi Sama-sama, dalam surat Ibu. Al-Mu'minun ayat 49 ini dijelaskan oleh Allah bahwa Allah menganugerahi kitab Musa kepada kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Berikutnya kita lihat adalah kitab Zabur. Baik, ini ada penjelasan dari kitab Zabur yang cukup panjang. Silahkan dibaca Lis Chandra. Silahkan, sudah hadir Lis Chandra. Monggo dibaca. Silahkan. Kedengaran? Kedengaran-kah suara Ibu? Kedengeran Bu. Kedengeran Bu. Ya, baik. Tapi Lis Chandra suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran Bu? Oh, Kedengeran, Bu? sudah. Oke. Terima kasih. Kitab Jabur. Kata Jabur berasal dari Zabara, Yazburu, Zabar. Artinya menulis. Menulis, makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Jabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Jamaknya Mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutkan Mazmur salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Jabur berasal dari kata jimra yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu dan mizmur mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyian pujian. Jabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Baik, terima kasih. Ya. Cukup Lis, terima kasih ya. Iya, Bu. Ini kita sudah bisa memahami, ya anak-anak bisa memahami bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, Bu, Bani Israel. Nabi Daud. Bani Israel. Nah, intinya dari kitab Zabur ini intinya adalah tentang keesaan Allah, tapi dikemas dalam nyanyian atau pujian. Jadi Allah menurunkan kitab Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi dengan bahasa Kibti kepada Bani Israel, yaitu dengan nabi utusannya adalah Nabi Musa. Nabi Daud alaihi salam. Baik.
dalil nakli tentang kitab Zabur. Ya, silahkan Siti Sadia untuk membacakan dalil nakli tentang kitab Zabur. Mohon maaf ya Ismail, Ismail sedang fokus untuk MTQ tingkat nasional. Jadi harus suaranya harus di MTQ. Kita berikan kesempatan kepada Siti Sadia. Silahkan Baik, Siti Bu. Sadia. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dal nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dauda zabura. Silahkan dibaca artinya Siti Sadia. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan pada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Udah, Bu Baik. Guru. Terima kasih Siti Sadia. Dalil nakli tentang adanya kitab Zabur Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud terdapat dalam surat Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Baik anak-anakku sekalian, kita beralih kepada kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Ya, silakan Nazir untuk membaca kitab Injil ini. Halo, silakan Nazir, silakan. Halo. Ya, Kitab silakan. Injil kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam ini kurang ini, Bu. Dalam Al-Qur'an. Dia dalam Al-Quran, yaitu Nabi Isa alaihissalam, untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya dan atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya menerangkan dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini mengesahkan dan tidak mensekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat ke-27. Terima Itu kasih, saja Bu Guru. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita ketahui bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya nih. Ini kan fenomenal banget ya dengan kondisi sekarang. Maksudnya gini, kita itu bertetangga, maksudnya berhadapan dengan umat yang bukan umat Islam, tapi umat Nasrani. Mereka juga kan menggunakan Injil, ya kan, kitabnya. Tapi Ibu tanya, apakah Injil yang diturunkan oleh Allah ini kepada Nabi Isa alaihissalam sama dengan kitab Injil yang mereka gunakan sekarang? Coba siapa yang bisa tanya, yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Saipudin mana ya, Saipudin? Saipudin lagi ke kantin, Bu. Fitri, silakan Fitri, silakan. Ya, Bu. Silakan Fitri, Ibu tanya apakah kitab Injil yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, tetangga kita, sama dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah. Berbeda, Bu. Menurut saya berbeda. Karena kalau kitab Injil yang dahulu isinya itu tentang tauhid atau mengesahkan Allah, sedangkan kitab Injil yang sekarang itu sudah banyak campur tangan manusia. Artinya mereka bukan mengesahkan Allah lagi, Bu. Saya seperti itu, Bu. Luar biasa, Fitri. Ya, Bu Guru. Ya, baik. Siapa lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Samin, Ya, silakan, Samin. Ya.
Tadinya mau jawab kayak Fitri, Bu, udah kejawab. Tapi Bu Guru dulu lagi, nanti Bu Guru dulu aja yang jawab. Guru, Bu Guru dulu. waktunya udah habis. Oke, baik. Nah, yang terakhir adalah ya kitab Injil ini dalilnya ada dalam surat Maryam ayat 19, ayat 30 maksudnya. Maaf ya, ayat 30. Baik. Kemudian Al-Qur'an yang kita kenal adalah kalamullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama pasti anak-anak hafal semua karena jelas banget ini sangat terkenal, sangat fenomenal. Surat Alaq, Bu. Alaq ayat 1 sampai 5, Bu. Diturunkan pada malam Ramadan. 17 Ramadan. Al-Quran mulia diturunkan pada bulan yang mulia. Nih, karena Al-Quran itu sangat lengkap, melengkapi kitab-kitab yang terdahulu, melengkapi kitab Taurat, melengkapi kitab Injil, dan melengkapi kitab. Bu, Andrian ngantuk, Bu. Andrian ngantuk. Oke, Andrian, nih isi kandungan kitab Al-Quran ada berapa, Andrian? Dibaca nih, Andrian nih yang ngantuk. Biar melek. Isi kandungan dari Al-Quran, adapun isi kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Akidah atau keimanan. B. Ibadah, baik ibadah mahdo maupun gair mahdo. C. Akhlak orang kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia antara sesama manusia. E. Tarik, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingin ingkar. Dan yang F, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, Bu Guru. Ya, baik, terima kasih Andrian. Jadi isi kandungan Al-Quran sangat lengkap, mengatur kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi untuk umat Islam Al-Quran. Nah, ini surat Ali Imran ayat 3 tentang dalil nakli tentang Al-Quran. Anak-anak, karena waktu ya, silahkan Ibu mohon Ismail. Dan ada suara Ismail hari ini, 1 ayat aja Ismail untuk pelajaran Ibu. Silahkan Ismail. Saya mau nanya sama Ibu tadi. Baca dulu Ismail sebelum. Oh iya, Bu. Siap, Bu Guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Tawrata wal Injil. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Masya Allah. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran garing 3.23. Ya, baik. Terima kasih Ismail. Anak-anak, kita lihat implementasi peserta didik dalam waktunya udah habis, Ibu. Ini coba kalian lihat dulu, kita biasa melakukan ini di sekolah, kalian tadarus ya, setiap hari Rabu ya. Ini adalah implementasi kalian sebagai peserta didik untuk Guru, waktunya Bu Guru, udah bel. Udah bel pulang Bu soal Guru. latihan ya. Terima kasih Samin, soal latihan untuk dikerjakan ya. Nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom materi soal latihan ini. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Samin, silahkan dong memberikan kesimpulan pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Silakan Samin. Baik Bu Guru, saya akan mencoba menyimpulkan dari materi yang telah Bu Guru sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kitab sebetulnya banyak sekali, namun yang harus kita imani ada beberapa kitab. Yang pertama, Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun
isi kandungan daripada Injil tertuju hanya untuk umat tertentu, itu juga Zabur, Taurat, Injil. Namun Al-Quran, kitab Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab sebelum-sebelumnya, di antaranya kitab Injil berada di dalam Al-Quran, Taurat, Zabur, semuanya sudah disempurnakan, bahwa 4 kitab-kitab sebelumnya, bahkan kitab-kitab yang lain, di antara suhuf Nabi seperti Suhuf Ibrahim, itu sudah tercantum di dalam kitab Al-Quran. Mungkin itu saja Bu Guru. Baik, terima kasih Samin. Jadi Ibu kuatkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia agar manusia selamat di hidup di dunia dan sampai ke akhirat. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Jangan lupa latihannya dipelajari, dikerjakan. Ibu akan kirim di Google Classroom. Sampai bertemu kembali minggu depan, kita akan bertemu dengan pembahasan materi tentang hikmah dan fungsi hidupnya kitab Allah. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat dan berkah dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi